لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh wa ta'ala azamatuh yang senantiasa melimpahkan rahmat nikmat kepada kita. Alhamdulillah, kembali Allah kumpulkan kita dalam satu majlis yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kumpulkan kita di malam yang berkah, sudah memasuki daripada bulan Rajab al-Asad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berkahi kita ada di bulan Rajab ini. Allah berkahi kita ada nanti di bulan Sya'ban. Allah sampaikan kita kepada bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sedikit berbicara ma yata'allaqu Bisyahri Rajab yang berhubungan dengan bulan Rajab di tabarruk untuk ambil berkah. Sebelum kita membaca kitab Safinatun Najah yang biasa kita baca, Anda Rajabat, bahwasanya bulan Rajab itu adalah syahrul fadil, bulan yang sangat mulia sekali, dan salah satu minal ashhuril hurum, salah satu daripada bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-fardu minal ashhuril hurum, yang mana kemuliaan bulan-bulan haram itu termaktub dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah Yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Jadi sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 fi kitabillah, hari di mana Allah menciptakan langit dan bumi. Minha, di antara 12 bulan itu arba'atun hurum, ada 4 bulan haram namanya, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu sardun, 3 bulan secara berturut-turut, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Itu 3 bulan secara berturut-turut. Wa wahidun fardun, dan 1 bulan secara terpisah, yaitu bulan Rajab yang kita sudah berada di dalamnya. Dan bulan Rajab ini memiliki satu keistimewaan. Dikatakan bahwasanya wal ibadatu fihi laha ajrun jalilun, beribadah di dalamnya mendapatkan pahala yang sangat besar, khususan as-saufi, wabil khusus ibadah berupa berpuasa ada di dalamnya, wal istighfar, memperbanyak membaca istighfar, minta ampun kepada Allah, wa taubah minal auzar, dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara anjuran di dalamnya berpuasa. Banyak orang yang mengatakan hadis anjuran puasa di bulan Rajab dhaif, lemah. Bahkan ada yang mengatakan maudhu, bukan hadis, buatan-buatan orang. Kita tidak berbicara tentang hadis
yang menyatakan secara khusus tentang puasa Rajab. Kita ambil hadis sahih yang menganjurkan kepada kita untuk berpuasa ada di bulan-bulan haram. Karena hadis-hadis yang menyatakan tentang anjuran puasa di bulan-bulan haram itu hadisnya sahih. Ada banyak. Salah satu hadis yang kita bawakan disebutkan oleh Al-Imam Al-Haddad Sahib Ratib dalam kitabnya An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, ketika beliau menyebutkan tentang fadilah puasa di bulan haram yang ada banyak. Al-Imam Al-Haddad menuliskan sebuah hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna as-sawma yawmin min al-ashhur al-hurum ya'dilu siyama 30 yawman min ghairiha wa anna siyama yawmin min ramadana ya'dilu siyama 30 yawman min al-ashhur al-hurum. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya puasa satu hari di bulan haram. Ingat, Rajab termasuk bulan haram, betul? Bahwasanya puasa satu hari di bulan haram, kata Nabi, itu menyamai seperti berpuasa 30 hari di selain bulan haram. Perbandingannya, puasa sehari di bulan haram, bandingannya menyamai seperti puasa 30 hari di selain bulan haram. Dan berpuasa satu hari di bulan Ramadan itu menyamai, kata Nabi Muhammad, seperti berpuasa 30 hari di bulan-bulan haram. Ramadan tentu lebih istimewa karena hukum puasanya adalah wajib. Jadi terlepas daripada tentang hadis yang menyatakan secara khusus tentang puasa di bulan Rajab yang banyak dikomentari oleh orang-orang, ya cukuplah kita bawakan satu riwayat hadis sahih tentang anjuran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berpuasa ada di bulan haram dan Rajab salah satu bulan haram. Selesai. Jadi ada anjuran kita berpuasa di bulan Rajab. Yang kedua, bulan Rajab ini nama lainnya Al-Asab. Al-Asab itu artinya adalah yang dituangkan. Karena pada itu bulan Allah Subhanahu wa taala tusabbu, menuangkan rahmatnya, pengampunannya begitu luas ala taibin, kepada orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya anjuran di bulan Rajab memperbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rajabun syahrullah wa sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Nabi menyatakan Rajabun syahrullah, Rajab bulan Allah. Ulama mengatakan yang dimaksud bulan Allah syahrul istighfar, bulan istighfar kepada Allah Subhanahu, karena pada bulan itu Allah membeberkan, menuangkan rahmat begitu besar bagi orang-orang yang datang kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Wa Sya'ban syahri, bulan Sya'ban adalah bulanku, kata Nabi. Ulama mengatakan Sya'ban syahrus salat ala Nabi Muhammad, bulan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi. Lebih lagi dianjurkan membaca salawat ada di bulan Sya'ban. Wa Ramadan syahrul ummati, dan bulan Ramadan itu adalah bulan umatku. Ulama mengatakan Ramadan syahrul Quran, maksudnya adalah bulan Al-Quran. Anjuran bagi umat Nabi Muhammad memperbanyak membaca Al-Quran
ada di bulan Ramadan. Ini 3 bulan yang saling berkaitan satu sama lain. Karena banyak penyebutan dari Nabi tentang ini 3 bulan. Dan bahkan mereka salafun saleh mempersiapkan diri mereka untuk menyambut kedatangan bulan Ramadan dari bulan Rajab disiapkan. Makanya perbanyak pada istighfar dalamnya, terutama bacaan Sayyidul Istighfar, pemimpin bacaan istighfar al-warid minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa baca kalimat Sayyidul Istighfar? Allahumma rabbi anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul Allahumma anta rabbi la ilaha illa khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu laka bi ni'matika 'alayya wa a'udzu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Namanya Sayyidul Istighfar. Baca di bulan Rajab 3 di pagi hari, baca 3 kali di sore hari. Bacaannya seperti apa? Ada disebutkan dalam Al-Widul Latif dari Imam Al-Haddad. Antum kan punya HP, dibuka internet Sayyidul Istighfar, keluar udah. Baca 3 hari pagi hari, kemudian di sore hari 3 kali. Juga baca istighfar disebutkan oleh Al-Munabbih. Beliau mengatakan, Wahab bin Munabbih mengatakan, qara'tu fi ba'di kutubillah al-munazzalah. Saya membaca di kitab-kitab Allah yang diturunkan, anna man istaghfara fi Rajabin bil ghadati wal 'ashyi. Barang siapa yang beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah ada di bulan Rajab, di pagi hari dan di sore hari, yarfa' yadayhi, dia mengangkat kedua tangannya, wa yaqulu, dan dia membaca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya 70 marratan, sebanyak 70 kali. Ini orang-orang tua kita baru baca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, sebanyak berapa kali? 70 kali di pagi hari, di sore hari. Siapa yang membaca itu, lam tabassan naru lahu jildah, kulitnya enggak bakal tersentuh api neraka Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kulitnya enggak tersentuh api neraka menunjukkan masuk ke dalam surga. Karena di akhirat cuma 2 doang tuh. Ada surga sama neraka doang. Tengah-tengah enggak ada udah. Kalau masuk surga berarti kagak masuk, kagak kesentuh api neraka berarti masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, berbanyak tuh Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, baca 70 kali di pagi hari, di sore hari 70. Walaupun dibaca. Mereka membaca ba'da salatil maghrib wa ba'da salatus subuh. Setiap masjid musholah yang ada di sana baca. Habis salam dari sholat maghrib, sebelum membaca wirid yang biasa dibaca, langsung baca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub, sebanyak 70. Begitu juga habis sholat subuh, habis salam, sebelum membaca wirid yang biasa dibaca, dia baca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku, warhamni, rahmatilah aku, wa tub alayya, terimalah taubatku ya Allah. Ini kan doa luar biasa ya. Minta ampunan dari Allah, minta rahmat dari Allah, dan minta taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bulan Rajab istimewa. Jadi kita mulai dari sekarang untuk mempersiapkan untuk kedatangan tamu istimewa bulan Ramadan. Makanya Nabi kalau masuk bulan Rajab banyak-banyak doa.
Allahumma barik lana fi Rajab, ya Allah berkahi kami di bulan Rajab, wa Sya'ban dan di bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Bulan-bulan mau sampaikan kita kepada Ramadan, sidin ba'da sidin wa aqwam ba'da aqwam, dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Jadi baca. Jadi bulan istimewa, bahkan mereka salafun saleh tadi itu ada ungkapan mengatakan Rajabun syahruz zar'i wa Sya'ban syahruz samini wa Ramadan syahrul qasar. Bulan Rajab bulan untuk bercocok tanam, menebarkan benih. Wa Sya'ban syahrus saqi, bulan Sya'ban diibaratkan bulan untuk mengairi yang kita tanam. Wa Ramadan syahrul hasad, dan Ramadan bulan untuk memanennya. Yang kita tanam, yang kita airi, kita panen ada di bulan Ramadan. Maka berhubungan satu sama lain. Jadi pengen kedatangan tamu istimewa, sambutnya jauh-jauh hari begitu. Kan begitu ya. Ini kalau misalnya mau datang kemari nih ya, Raja Saudi mau kemari misalnya ya, bisa. Ini kira-kira disiapin nggak sih dia? Lebaran berubah sebulan, 2 bulan, 3 bulan udah disiapin luar biasa. Begitu. Karena ada tamu istimewa yang mau dah. Itu urusan dunia. Lebih-lebih urusan akhirat. Mempersiapkan diri kita istiqbal syahrul Ramadan, menyambut kedatangan bulan Ramadan bin Nasyad dengan mulai dari bulan Rajab, ngajinya mulai dari sekarang, sunnah-sunnahnya, qobliyah ba'diyah lebih ditingkatkan. Jadi kalau masuk Ramadan lebih enteng begitu. Jangan model borongan, jangan. Ya, tahu model borongan. Ramadan langsung baca Al-Quran langsung 5 juz misalnya. Nggak pernah baca 5 juz, kaget dia. Besok kalau wajah-wajah lagi udah. Nah, ini nggak bagus karena nggak terbiasa. Nah, kita biasakan dari sekarang. Nah, sehingga tinggal ditambahkan nanti di bulan Ramadan. Kemudian kita baca kitab yang biasa kita baca, yaitu kitab Safinatun Najah. Kita baca ya sedikit. Fadhal al-musannif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumi fid darain amin ila annar fasl arkanul khutbatain khamsatun. Rukun dua khutbah ada 5. Rukun dua khutbah yang pertama, khutbah yang kedua, rukunnya ada di 5. Jadi orang yang khatib Jumat ini kalau berkhutbah 5 yang rukun ini wajib dibaca. Wajib untuk dibaca. Salah satu rukunnya enggak dibaca, mau lupa, mau sengaja, pokoknya salah satu enggak dibaca, maka khutbahnya tidak sah. Kalau khutbahnya kagak sah, otomatis sholatnya kagak sah. Nanggung dosa sekampung dan mau berbidamin. Bahkan banyak ya sekampung. Makanya penting yang khatib perhatikan 5 rukun dalam khutbatul Jumat. Salah satu nggak dibaca ya kagak sah, walaupun khutbahnya cakep. Mesti pada nangis semuanya bisa. Tapi ada satu rukun yang nggak dibaca ya kagak sah. Ada 5. Yang pertama, hamdulillah fihima, memuji kepada Allah di 2 khutbah. Kalimat alhamdulillah. Jadi ada al-awwal min arkanil khutbatin wa mashtuqa minhu fihima ma'a idhafati lafdil jalalah. Boleh kalimat hamd, pujian kepada Allah, boleh dengan masdarnya hamdan lillah atau alhamdulillah, atau pakai isim fa'il ana hamidun lillah boleh, atau pakai fi'il mudhari ahmadullah boleh, atau hamdan lillah. Yang penting kalimat alhamd, yang penting kalimat alhamd dan diidhafahkan kepada lafzul jalalah kalimat Allah
kalimat Allah. Jadi yang macam-macam kalau khutbah sudah Jumat, kalau takbir akbar masalah itu jadi masalah ya. Nah, ini khutbah Jumat. Jadi harus mulai dengan kalimat hamd, pujian kepada Allah, alhamdulillah atau hamdan lillah atau ahmadullah atau hamdan lillah atau ana hamidun lillah. Yang penting mustaqbul minal hamd diambil dari dipecah kalimat hamd. Selain itu nggak boleh asyukru lillah, nggak boleh. Walaupun semakna, walaupun searti nggak boleh. Jadi harus yang pertama, rukun yang pertama, hamdulillah fihima dibaca di khutbah yang pertama dan dibaca di khutbah yang kedua. Yang kedua rukunnya wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihima. Berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dua khutbah. Di khutbah yang pertama dan di khutbah yang kedua. Seperti apa? Allahumma salli boleh dengan kalimat as-salat, ada fi'il amr apa? Allahumma salli atau sallallahu ala Muhammadin, Allahumma salli ala Muhammadin atau sallallahu ala Muhammadin boleh. Atau pakai fi'il mudhari kalimat salahnya usalli ala Muhammadin boleh. Nusallimu ala Muhammadin atau yang biasa dibaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Boleh dengan kalimat Nabi Muhammad atau nama Nabi yang lainnya boleh. Allahumma sholli ala Thaha boleh. Allahumma sholli ala Ahmad. Allahumma sholli ala Yasin. Allahumma sholli ala Mustafa boleh. Jadi boleh dengan nama Nabi atau sifat-sifat atau nama-nama Nabi yang lainnya. Yang penting kalimat sholat depannya. Sholat dengan apa saja sifatnya. Fil amr Allahumma sholli atau fi'il mudhari sallallahu ala Muhammadin. Ya, atau fi'il madhi atau fi'il mudhari usalli ala Muhammadin. Nusalli ala Muhammadin. Yang penting rukun yang kedua berselawat kepada Nabi Muhammad di khutbah yang pertama dan di khutbah yang kedua. Harus disebutkan nama Nabi ya, nama Nabi Muhammad atau nama Nabi yang lain. Muhammad, Yasin, Thaha, apa? Ayat. Nggak boleh hanya pakai dhamir. Sallallahu alaihi wa ala alihi tanpa menyebutkan nama Nabi. Walaupun dhamir kembali kepada Muhammad, nggak boleh itu. Itu yang kedua rukunnya, berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wal wasiyatu bi taqwa fihima. Wasiat taqwa fihima di khutbah yang pertama dan di khutbah yang kedua. Wasiat taqwa, at-taqwa imtithal awamirillah wajtinabu nawahi bertakwa. Apa perintahnya wasiat takwa? Seperti usikum bitaqwallah atau bittaqwallah atau boleh ihdaru iqaballah, takutlah kalian kepada siksa Allah boleh. Atau bittaqwallah, bertakwalah kepada Allah, atau yang biasa kita dengar usikum manusia bitaqwallah. Yang penting wasiat takwa. Itu mesti dibaca juga di dua khutbah. Khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua. Yang keempat, rukun daripada khutbah Jumat wa qira'atu ayatin. Rukun daripada dua khutbah yang keempat wa qira'atu ayatin minal Qur'an fi ihdahuma, membaca satu ayat dari Al-Qur'an di salah satu dua khutbah. Boleh dibaca ayatnya di khutbah pertama, boleh juga dibaca ayatnya di khutbah yang kedua. Dibaca dua-duanya ya bagus. Jadi mesti membaca
minimal 1 ayat. Di sini ada perselisihan pendapat Imam Muhammad al-Ramli dan Imam Ibn Hajar. Kalau Imam Ibn Hajar mengatakan mesti 1 ayat, nggak boleh kurang. Mesti 1 ayat, nggak boleh kurang. Dan syaratnya ayat mufhimah yang dipahami. 1 ayat dan ayat yang memiliki makna yang dipahami. Karena ada 1 ayat tapi ghairu mafhum, nggak dipahami. Wallahu ta'ala Yasin, doang dibaca. Maknanya apa? Allahu a'lam bi muradi. Itu ayat yang mutasyabihat, yang ghairu mufhiman, yang tidak dipahami. Jadi membaca 1 ayat syaratnya ayat yang dipahami. Ibn Hajar bilang begitu. Kalau Imam Romli berpendapat boleh setengah ayat, enggak 1 ayat tapi setengah ayat, tapi ayat yang dipahami juga. Setengah ayat boleh kata Imam Romli. Contohnya misalnya, ya setengah ayat kagak ayat sempurna 1, setengah tapi dipahami. Contohnya nih, Allah Ta'ala qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Itu setengah ayat ya, tapi udah dipahami, memiliki makna. Katakan wahai Nabi Muhammad, katakan kepada umat, jika kalian cinta kepada Allah, maka ikuti aku, ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, maka Allah akan cinta kepada kalian. Ini setengah ayat ini, tapi dipahami. Imam Romli bilang cukup begitu. Cuma Ibn Hajar bilang nggak boleh, tetap mesti 1 ayat minimal. Nah, kita sebagai khatib menyikapi ikhtilaf perselisihan pendapat para ulama yang demikian, kita ambil al-ahwat yang paling hati-hati, yang paling hati-hati. Ya udah, baca minimal 1 ayat yang penuh begitu. Ya, karena setengah walaupun ada pendapat yang menyatakan sah, tapi ada pendapat lain menyatakan tidak sah. Paham tidak ya? Namanya ihtiyat ibadah, bentuk kehati-hatian di dalam ibadah. Itu yang keempat. Jadi membaca 1 ayat Al-Quran di salah satu dari 2 bagian. Rukun yang kelima, yang terakhir, wa du'a lil mu'minin wal mu'minat fil akhirah. Mendoakan kaum muslimin dan muslimat di khutbah yang kedua, yang biasa dibaca di akhir, Allahumma ighfir lil muslimina, namanya doa kepada kaum muslimin dan Allahumma arham lil muslimina wal muslimat. Cukup deh. Nah, ini artinya apa? Jadi seorang khatib ini 5 rukun wajib untuk dibaca. Kalau kagak dibaca, maka khutbahnya kagak sah. Kalau khutbahnya kagak sah, otomatis sholatnya juga kagak sah. Makanya kalau khutbah Jumat jangan gaya-gayaan dah. Diyakinin di rukun benar kita baca. Jangan kalimat-kalimat yang baru kadang-kadang salah ntar. Dia udah paten aja udah dibaca sehingga benar. Ini karena menyebabkan sah tidak sahnya ibadah. Khutbatan bi manzilati raka'atin. 2 khutbah kedudukannya sama dengan 2 rakaat dalam Jumat di situ. Ini penting diperhatikan. Ini namanya rukun khutbah. Paham dia? Ada berapa? 5. Yang pertama, Alhamdulillah, memuji kepada Allah, kalimat Alhamdulillah gitu. Udah gitu aja. Ini dibaca di khutbah pertama dan di khutbah kedua. Yang kedua apa? Salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minimal Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dibaca di khutbah pertama dan di khutbah kedua. Yang ketiga apa? Al-wasiyatu fit taqwa. Wasiat takwa. Yang biasa kita usikum wa nafsi fit taqwa. Atau boleh fit taqwa. Jadi boleh. Ini ngomong fit taqwa cukup.
Ini juga dibaca di dua khutbah, khutbah pertama dan khutbah kedua. Yang keempat apa? Membaca satu ayat Al-Quran di salah satu dua khutbah. Yang paling afdal satu surah penuh. Dan yang paling afdal dibacanya di khutbah yang terakhir, di khutbah yang pertama, di akhir khutbah yang pertama. Apa? Jadi yang paling afdalnya dibaca sempurna surah di akhir khutbah yang pertama. Makanya betul kebanyakan kita membaca surah Al-Asr ya. Wal 'asri innal insana lafi khusr sampai habis di akhir khutbah yang pertama. Itu bagus, itu afdal ya. Kemudian yang terakhir yang kelima apa? Ad-du'a lil mu'minin wal di khutbah yang keberapa dulu? Ini 5 dalam khutbatul Jumat wajib dibaca. Kalau salah satu kagak dibaca, lupa, walaupun lupa. Makanya penting tuh di depan ada orang yang paham, yang matanya jeli juga dengerin, yang tidur doang Jumat ya dengerin. Karena namanya manusia bisa tergelincir. Al-insan mahallul khata' wal nisyan, bisa lupa betul. Salah satunya nggak dibaca, kita ingetin. Rukunnya ada yang belum dibaca, apa? Yang dibaca sehingga menjadi sah daripada Jumat. Jadi begitu. Dan rukun daripada khutbah ini yang 5 pada khutbah Jumat juga berlaku pada khutbah Id. Juga berlaku pada khutbah Id. Cuma perbedaannya, kalau khutbah Id itu sama nih, yang 5 rukun mesti dibaca juga. Cuma perbedaannya, kalau khutbah Id harta kagak sah pun gak jadi masalah. Kalau hukumnya adalah sunnah. Tapi kalau Jumat, khutbahnya ini menentukan sahnya Jumatnya. Karena kalau khutbahnya kagak sah, otomatis Jumatnya kagak sah. Beda dengan khutbatul Id, Idul Adha atau Idul Fitr. Walaupun rukunnya sama tuh. Rukunnya sama. Alhamdulillah, selawat kepada Nabi, wasiat taqwa D3 dibaca di 2 khutbah. Khutbah pertama dan khutbah kedua. Kemudian baca satu ayat Al-Quran di salah satunya, dan doa lil mu'minin wal mu'minat di khutbah yang kedua. Sama rukunnya. Cuma perbedaannya, kalau khutbatul Id, Adha ataupun Fitr, ya khatibnya salah pun gak jadi masalah. Karena hukumnya pun dan tidak menyebabkan sah tidak sahnya sholat. Karena khutbahnya beda sunnah, sholatnya juga beda sunnah. Beda sholat doang apa khutbah nggak apa-apa, betul. Cuma sunnahnya pakai khutbah. Tapi kalau Jumat syaratnya di situ, syarat sahnya sholat, ya sahnya khutbah. Jadi penting beda di situ. Wallahu a'lam bishawab. Sebelumnya kita buka pertanyaan fadhil. Ayo nama apa? Tadi kan saya khutbah Jumat itu dari ya. Rukun. Kelihatan rukun itu dari itu kan biasanya apabila salah satu tidak terpakai maka tidak sah. Ya. Nah ini apabila si khotibnya lupa itu gimana punya? Ya. Ya kalau khatibnya lupa diingetin. Khatibnya lupa diingetin. Ada orang di depannya yang paham, dia satu rukun belum dibaca nih. Ya ingetin paling bisa menjadi wajib. Karena menyebabkan sahnya daripada khutbah. Nah, makanya penting bahkan Cara untuk menyampaikan ke ya maju ke depan. Bilangin aja. Nah maju ke depan aja. Ya. Orang lihatin dikit nggak apa-apa dah ya. Buat masalah umat. Betul. Ini masalah. Kejadian banyak ya. Terutama di pondok pesantren tuh ya. Banyak salah dibilang. Ada lagi? Nah. Dibaca sholawat pada Nabi itu misalkan di rukun kedua nggak dibaca. Iya. Tapi di bawahnya dia baca innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, baca di situ. Itu Ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Nah, Nah, ini nggak termasuk selawat ya. Nah, beda dengan ayat tentang wasiat taqwa. Ya innallaha ya ayyuhalladzina amanu taqullaha
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Di sini ulama perinci. Kalau dia baca tuh ayat niatnya menyampaikan wasiat takwa cukup gitu. Tapi baca ayat yang lain lagi. Kalau selawat tadi enggak harus membaca. Karena kalimat sifatnya beda di situ. Innallaha wa malaikatahu yusholluna. Innallaha subhanahu wa dan para malaikatnya. Setelah itu baca selawat. Baca selawat lagi. Ya. Kalau belum baca, nggak jadi masalah. Ya, cuma tartib ini sunnah aja. Lupa nih. Allahumma ighfir lil muslimina. Dari bilang mau baca selawat tuh ya. Ya baca aja selawat udah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Allahumma ighfir lil muslimin. Ya. Begitu. Yang penting dibaca di khutbah yang kedua dan yang pertama. Jadi kalau hanya membaca ayat yang tadi tanpa membaca salat belum. Ya, beda dengan ayat wasiat takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Kalau diniatkan membaca itu ayat sebagai wasiat takwa cukup di situ. Tapi kalau diniatkan hanya membaca ayat berarti belum wasiat takwanya. Itu dibahas sama ulama. Lagi. Nah, seandainya tadi khotib itu berdasarkan posisi batal. Batal khotibnya. Kemudian mau nggak mau yang di depan yang aktif. Ya. Berarti mau nggak mau itu yang meneruskan itu harus paham yang tadi dikatakan. Dia sudah menulis rukunnya ini baru 2 atau 1 atau 3 Ya. BK. Nah ini yang meneruskan ini apa meneruskan ketiga keempatnya atau bagaimana? Ya. Ini namanya istikhlafil jum'ah. Ya, istikhlaf ini kalau misalnya seorang khatib ketika khutbah dia batal saja. Kan dalam syarat ya, syarat sahnya khutbatul jum'ah ini kita belum bahas di antara suci dari 2 hadas. Mesti dalam keadaan punya khatibnya di pertengahan khutbah buang angin misalnya. Bisa nggak begitu? Bisa aja. Tapi menurut kekenyangan ya, keplosan. Ya tetap sama batal namanya. Maka wajib tuh mau boleh terus balik tahu ini ya dosa sekampung gitu. Nanggung mau. Bagaimana? Nah, nanti kalau khatibnya batal di pertengahan khutbah, nah, nanti boleh ada seorang yang ada di depannya menggantikannya. Namanya khalifah. Nah, yang menggantikan ini boleh gak meneruskan khutbah? Kan kalau dari awal lagi kan lama lagi ya. Udah khutbah kedua dibatal lagi. Bisa begitu. Ini yang meneruskan boleh gak meneruskan khutbah? Atau dia dari awal lagi? Nah, di sini dibahas sama ulama. Boleh al-khalifah yang menggantikan itu khatib dia meneruskan khutbah tanpa dimulai dari awal bisyurut dengan syarat. Apa syaratnya? Qad sami'a jami'al arkan alladhi qaddara al-khatib. Khalifahnya telah mendengar semua rukun-rukun yang telah dibaca oleh khatib. Maksudnya ini yang gantiin dia sudah dengar rukun-rukun yang telah dibaca oleh boleh terusin dia, boleh dia terusin. Tapi kalau misalnya dia nggak mendengar sebagian rukun yang telah dibaca oleh khatib, nggak boleh terusin dari awal, boleh baru 2 khutbah baru 2 repot nggak boleh awal lagi. Makanya yang di depan yang paham. Kalau sekiranya terjadi sesuatu kayak itu, ya dia naik ke depan. Kayaknya kan susah ya, khotibnya mungkin khotib dulu ya. Ini jauh di belakang. Kalau kita pakai ngantil lagi. Jadi kawal kalau gitu ya, biar cepat dulunya. Bisa terjadi begitu, bisa. Itu namanya khalifah. Jadi bisa dia meneruskan khutbah dengan syarat dia telah mendengar semua rukun yang telah dibaca oleh khatib. Sama juga dalam hal ini orang yang jadi imam. Yang penting tanbih buat kita semuanya dalam mazhab Syafi'i, al-khatib huwal imam.
Yang paling afdal yang jadi imam dia yang khatib. Yang paling afdal yang jadi imam dia yang khatib. Karena ada sebagian tempat imam lain khatib lain. Ya nggak jadi masalah, nggak jadi masalah. Cuma ada syaratnya tuh. Boleh imamnya lain dengan syarat si imam mendengar semua rukun yang telah dibaca oleh khatib. Kira-kira begitu penting kan? Karena kadang-kadang kalau imamnya lain bisa terjadi datangnya telat ya. Khutbah gue baru langsung mati. Bisa nggak begitu? Bisa aja macet jalanan. Nah ini nggak boleh dalam agama kita ini. Boleh imamnya lain, tapi dengan syarat bersami'an jami'al arkan, telah mendengar semua rukun-rukun yang telah dibaca oleh. Makanya dikatakan al-imam huwal khatib. Yang imam yang paling afdal yang menjadi khatib. Selamat jadinya kalau begitu. Ini kurang perhatian karena kurang Allah alam biar begitu. Ya nggak jadi masalah, sah memang, cuma ada syaratnya. Kan bisa terjadi sesuatu kita di dia, bisa kan? Bisa. Ada lagi? Seandainya si imam ini kan bukan khatib, dia nggak mendengarkan gitu. Iya. Terus apa hukumnya? Ya nggak boleh, gak sah. Enggak sah sholat itu. Gak sah. Nah, karena di sinilah al khutbah berkaitan dengan sholat. Dua khutbah dalam Jumat ini berkaitan dengan dua sholat ini, dua rakaat ini sholat. Di antaranya seperti itu. Di antara berkaitan nggak boleh antara selesai khutbah dan takbiratul ihram imam dipisah dengan waktu yang lama, nggak boleh. Nanti ada syaratnya kita baca itu. Al-mualah bainahuma, bersambungan antara keduanya, antara selesai khutbah dengan takbiratul ihram. Artinya mualah bersambungan nggak boleh dipisah dengan waktu yang lama. Ditakdir sama ulama, kalau dipisah dengan waktu yang lama, semisal apa? Dikatakan dengan seorang mengerjakan 2 rakaat yang ringkas. 2 rakaat yang pemisah antara selesai khutbah dengan takbiratul ihram, pemisahnya sekiranya mencukupi bagi seseorang mengerjakan 2 rakaat yang ringkas. Arti 2 rakaat yang ringkas yang dibaca yang wajib-wajibnya aja. Yang sunnahnya nggak dibaca. Orang kalau 2 rakaat ringkas kira-kira berapa menit? Sebentar ya? Takbiratul ihram langsung baca Fatihah, langsung ruku. 3. Jadi 2 rakaat, nggak panjang. Ini kalau pemisahnya mencukupi orang melakukan 2 rakaat yang ringkas, batal khutbahnya. Makanya mualah bersambungan. Jadi nggak dianjurin pas selesai khutbah turun langsung. Kami harap